Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hana dan ini teman aku. Hasna. Jadi sekarang kita berada di Trend Science Festival. Kira-kira apa aja sih yang ada di Trend Science Festival ini? Ayo kita kepoin bareng-bareng. Jadi teman-teman, kali ini kita ada di Trend Science Festival Stand Bazar Putri. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tanda tangan dulu ya guys di sini. Nah, teman-teman, sekarang ini kita lagi ada di stand Varga. Nah, kira-kira apa sih Varga itu? Yuk kita kepoin. Nah, sekarang ini aku lagi bersama teman aku yaitu Zailuna dan Fatimah. Nah, guys, produk apa yang kalian buat untuk festival bazar kali ini? Jadi kita ngebuat lilin aromaterapi anti nyamuk. Nah, kira-kira kan kalian bikin lilin aromaterapi anti nyamuk. Kira-kira keunggulan produk ini dari produk-produk lain itu apa sih? Nah, yang pertama kita itu menggunakan parafin, kemudian menggunakan minyak jelantah serta menggunakan bambu. Jadi kita itu menekan presentasi limbah. Dan yang kedua kita itu dapat mengusir nyamuk. Serta yang ketiga kita dapat meredakan pilek. Berarti ini manfaatnya banyak banget ya dalam satu produk. Terus habis itu kira-kira bahan yang digunakan untuk membuat aromaterapi ini apa aja? Kayak yang udah disebutin sama Fatimah tadi itu kita pakai parafin, stearin, kayu manis sama minyak jelantah. Nah, untuk pembuatannya itu sendiri kita ngambil ekstraknya dari si kayu manis ini, habis itu kayak buat lilin biasa. Jadi dilelehin si parafinnya, dicampur sama stearin, baru dicampur sama si ekstraksi kayu manis. Jadi ini bisa dicoba di rumah masing-masing. Oh gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Menarik ya ternyata aromaterapi dari Svarga ini. Nah, selain itu masih ada banyak banget guys produk-produk di sini. Ayo kita telusuri satu persatu. Ayo, let's go. Lanjut ke produk berikutnya, ya ini ada Clappy Max. Nah, jadi dari namanya aja udah unik. Kira-kira Clappy Max itu apa ya? Ayo kita cari tahu. Nah, guys, sekarang ini aku lagi bersama Alir. Denis. menarik banget ya. Apa sih produk yang kalian bikin untuk festival kali ini? Jadi nama Clappy Max itu diambil karena ini tuh sistem penerangan kayak pencahayaan ruangan yang berbasis sensor suara. Jadi kita misalnya teriak nyala gitu, nanti lampunya bakal nyala. Habis itu juga ini tuh berbasis panel surya. Jadi biarpun mati lampu, lampunya ini tetap bakal nyala. Oh, jadi gitu. Ya ya. Kira-kira boleh dicoba nggak? Monggo. Coba ya ini. Coba kamu coba. Jadi gimana ini? Ini Pertama-tama. mikrofonnya di sini agak keras tapi dan nanti akan mematikan lampunya. Ini kan lampunya udah nyala. Oh. Nah, habis itu kamu teriak di mikrofon ini, nanti ini bakal mati. Oh, coba teriak ya. Ya, monggo. Wah, Yang keras, yang lebih keras. di kamu aja. Wah, keren langsung mati. Jadi guys, dia ini nanti konsepnya menggunakan sensor suara. Terus kira-kira bahan-bahan sama alat yang kalian butuhin apa aja sih? Yang pertama pastinya ada sensor suara, habis itu pakai Arduino Uno, terus masukin codingannya itu pakai USB-nya ini. Terus ada relay itu kayak saklarnya, jadi saklarnya. Terus nanti dari sensornya itu diproses ke sini biar bisa nyalain si lampunya ini. Wow, keren sekali ya. Jadi dari produk ini apa sih keunggulannya? Jadi di produk ini tuh kan orang-orang tuh biasanya tuh berpikir apa emang bedanya ini sama lampu emergency. Bahkan lebih enak emergency kan langsung nyala. Nah, keunggulannya produk ini tuh sistem pencahayaan. Jadi itu sudah satu set sama semua yang kita nggak masang ulang kayak lampu emergency kan udah ada lampunya di atas, itu bukan emergency, kita harus memasang sendiri kan. Kalau ini enggak, ini tuh kita langsung masang sendiri. Ini juga ramah lingkungan jelas karena ini memakai panel surya. Wah, unik sekali ya produk dari Clappy Max ini. Yuk kita lanjut ke stand berikutnya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke stand H&B. Nah, kita lihat di sini ada kue. Nah, kelihatan enak banget ya dari penampakannya. Nah, jadi kita tanya dulu nih, kira-kira H&B itu apa sih?
Nah, H&M itu merupakan salah satu produk kita yang merupakan kesingkatan dari Healthy and Beauty. Jadi produk kita itu adalah produk yang dapat meningkatkan nilai gizi soft cookies melalui kombinasi ubi ungu, pisang, tulang ikan, dan dark coklat sebagai sumber kalsium dan kolagen. Wah, unik banget ya. Baru tahu sekarang kalau ada cookies yang dicampur sama tulang ikan. Nah, kira-kira alat dan bahan yang kalian gunain apa aja? Nah, alat bahan yang kita gunakan itu yang pertama buat bahannya itu ada ubi ungu, tulang ikan, pisang, dark coklat, tepung terigu, mentega, sama garam, soda kue, dan vanili. Oh, kelihatan unik banget ya produk kalian. Nah, dari produk yang kalian bikin ini apa keunggulannya dari produk kalian? Nah, dari tepung ubi ungunya, di sini tepung ubi ungu bisa meningkatkan serat. Yang mana serat itu jika dikonsumsi oleh seseorang yang ingin sekali diet, itu tuh bisa cepat kenyang sehingga tidak perlu mengemil hal-hal yang lainnya lagi. Nah, untuk bubuk tulang ikannya, ini tuh tinggi kalsium dan kolagen yang dapat sehat untuk kulit. Ya, kolagen kan bisa menghidrasi kulit. Nah, selain itu, kalsium juga sangat cocok untuk seseorang yang mau lebih tinggi. Dan jika untuk orang yang sudah tidak mengalami masa pertumbuhan, itu juga bisa mencegah dari penyakit osteoporosis. Seperti itu. Gitu, wow, banyak sekali ya keunggulan-keunggulan dari produk ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita lanjut ke stand berikutnya. Nah, kan tadi kita udah lihat nih produk makanan. Selanjutnya ini ada suatu produk yang dia itu bisa mengolah sampah. Kira-kira gimana ya cara kerjanya? Ayo kita lihat. Nah, jadi di sini udah ada dua teman kita, yaitu Halo, saya Ayunda Dan aku Bilkis. nah, wow, kelihatan menarik sekali ya teman-teman. Nah, produk apa ini? Ini tuh biodiverter atau alat pemisah sampah organik antara ampas sama cairannya. kira-kira ini boleh dicoba nggak? Oh, bisa, tapi suaranya sangat besar ya. Iya, agak apa? Coba dulu aja. Kita pengen tahu nih gimana cara kerjanya dari biodiverter ini. Wow, gimana nih? Jadi nanti kita masukin sampah organiknya di sini. Terus nanti kalau udah halus dia bisa ngeluarin ampas dari sini sama cairan dari sini. Nah, ini jadi dia bisa ngolah semua sampah organik. Kira-kira nih alat dan bahan yang kalian butuhin buat membuat biodiverter ini tuh apa aja? Ya, alat-alat dan bahan yang kita butuhkan itu yang pertama ada timba cat, terus yang di dalamnya itu ada mata pisau sama dinamo. Terus ini kita pakai kabel yang udah nggak dipakein lagi. Dia kan kalian ini bisa mengurai antara sampah organik. Nah, apakah dia itu keunggulannya bisa mengurai saja atau ada keunggulan lain? Sebenarnya di sini tuh dua-duanya bisa dibuat untuk kompos. Nah, soalnya sampah organik itu cairannya bisa buat kompos dan ampasnya juga bisa buat kompos. Jadi sama-sama keuntungannya buat tanaman. Tapi selain itu, untuk yang ampas itu juga bisa digunakan buat makan bebek, ayam kayak gitu. Oh, jadi seperti itu. Berarti cocok sekali ya buat bahan yang produk yang bermanfaat sekali ya. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut ke stand berikutnya. Nah, teman-teman, setelah kita berkunjung ke stand produk makanan-makanan ini, nah sekarang kita sedang berada di stand Pau Paus. Nah, apa sih produk yang kalian bikin itu? Jadi di sini kita membuat tiket yang berbahan dasarkan kulit kopi dan ampas tebu. Kita memilih dua bahan dasar ini karena dua bahan dasar ini memiliki senyawa organik yaitu lignin dan selulosa. Di sini lignin berfungsi sebagai perekat alami, sementara selulosa adalah senyawa organik yang mudah terbakar sehingga meningkatkan nilai kalor dalam briket tersebut. Wow, ternyata begitu ya. Oh, jadi bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk produk yang kalian buat ini? Jadi kita membutuhkan ampas tebu, kulit kopi yang sudah dikeringkan, kemudian pupuk organik sebagai inovasi kita. Jadi nanti ini abunya hasil bakaran briket ini tuh bisa langsung dijadikan pupuk gitu. Nah, pupuk organik, lalu kita menambahkan perekat alami yaitu tepung tapioka dicampur dengan air. Oh, jadi gitu. Menarik sekali ya, teman-teman. Nah, kalian bisa sebutin nggak keunggulan apa aja sih yang ada di produk kalian ini? Nah, terutama karena kita ini briketnya berbahan dasar limbah.
limbah kulit kopi dan ampas tebu. Jadi bisa mengurangi permasalahan limbah yang sekarang ini di Indonesia. Nah, setiap tahunnya di Indonesia itu ada sekitar setengah dari limbah yang belum terkelola dengan baik. Nah, daripada limbah itu terbuang dengan sia-sia atau menumpuk, kita manfaatkan sebagai briket ini. Nah, kemudian untuk daya bakarnya juga bisa digunakan cukup sekitar 40 sampai 50 menit. Nah, untuk kekurangannya karena kita di sini inovasi dengan pupuk. Nah, pupuk ini mengandung senyawa metana, sedangkan kalau digunakan untuk membuat makanan itu tidak dianjurkan. Jadi, tujuan kita di sini itu briketnya lebih ke arah industri. Oh, jadi kalian bakal menekan jumlah limbah yang ada di Indonesia ya. Mulai dari langkah kecil yaitu membuat briket paus tadi. Unik juga ya karya teman kita yang satu ini. Nah, masih banyak lagi produk-produk dari teman-teman kita. Ayo kita cari tahu lagi. Let's go. Nah, lanjut ke stand berikutnya. Di sini terdapat miniatur rumah. Kira-kira teman-teman kita ini sedang membuat apa ya? Nah, di sini kita sedang bersama dua teman kita yaitu Kemala dan juga Mutiara Putri. Nah, guys, jadi kan di sini kalian ada miniatur rumah. Kira-kira kalian itu lagi membuat apa sih? Jadi kita membuat inovasi energi. Kan secara kita tahu kan energi fosil di negara ini kan udah menipis. Jadi kita memerlukan suatu inovasi energi terbarukan. Nah, di sini kita memanfaatkan sensor yang bernama sensor piezoelektrik. Dia mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Nah, ini penerapannya kita contoh smart floor namanya. Nah, ini sensor piezonya. Nanti dia dirangkai secara seri, terus disambungin ke baterai untuk penyimpanan dayanya. Tuh, untuk menyalakan lampu yang ada di rumah. Wow, menarik sekali ya guys dari produk teman kita yang satu ini. Nah, dari produk ini boleh kita coba nggak bagaimana cara kerjanya? Oh, ditekan. Oh, jadi kita tekan guys di sininya. Oh, jadi habis ditekan dia bakal muncul lampu-lampu gitu ya? Nah, fungsi. Berarti lampu itu dia akan bereaksi kalau misalnya kita tekan, kita beri sensor tekanan. Jadi setelah itu kira-kira keunggulan produk kalian daripada produk-produk yang lain itu apa sih? Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, di sini tuh kita memanfaatkan energi mekanis. Energi mekanis tuh yang kayak gimana sih? Energi mekanis tuh kayak tekanan, getaran. Nah, kalian dengan effortless, kalian cuma jalan-jalan aja, kalian tuh udah ngehasilin listrik dan bisa disimpan di dalam baterai. Kalau semisal listrik di rumah kalian mati, kalian bisa memilih listrik yang dihasilkan dari sensor ini buat menerangi rumah kalian. Gitu. Wow, keren sekali ya. Jadi kita nggak perlu banyak tuh kerja-kerja buat nyalain energi listrik. Kita bisa tinggal jalan-jalan aja, terus bisa langsung ngehidupin rumah. Nah, oke, terima kasih. Kita lanjut ke stand berikutnya. Nah, oke teman-teman, sekarang ini kita lagi ada di stand produk berikutnya, yaitu produk apa ini? Jadi ini kita lagi bikin produk dari tim nutrisi. Jadi kita ini bikin produk pengganti tablet tambah darah dengan permen gummy. Gitu. Oh, jadi gitu. Dari produk ini apa sih fungsi-fungsinya bisa disebutin? Jadi kita ini bikin permen, ini tuh untuk anemia. Sebenarnya tuh enggak untuk anemia aja, nanti kita tuh bikin ini tuh karena ada 3 masalah awal. Jadi yang pertama itu karena teman kita itu ada yang anemia. 2, kita sering ngantuk di kelas. Terus 3 itu kebetulan wali kelas kita lagi hamil. Jadi gummy ini tuh baik untuk anemia karena dia mengandung zat besi, asam folat, vitamin C sama mineral dari jeruk nipisnya. Kayak gitu, dan ini bener-bener 0% gula, makanya dia teksturnya gummy, nggak keras. Oh, jadi gitu. Jadi bermanfaat sekali ya buat remaja-remaja yang ngantuk buat belajar di kelas. Oh, dari produk Habis ini itu kalau misalnya kita makan ini jadi auto nggak ngantuk nih, langsung melek terus ya. Iya, langsung semangat belajar ya. Iya, bener banget. Di sini ada stiker buat kalian dan kalian terus mengingat kita. Makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang ini di belakang kita lagi ada baterai yang gede banget. Nah, coba kita tanyain, apa sih produk yang kalian bikin ini? Nah, jadi kita di sini buat biobaterai dari nasi basi. Oh, jadi gitu. Jadi fungsinya produk yang kalian buat ini untuk apa sih? Nah, kami itu mengganti bahan karbon yang ada di dalam baterai dengan bahan organik berupa nasi basi yang ditambah cuka dan garam.
Nah, cuka di sini kami menggunakan cuka apel. Kira-kira nih, keunggulan produk kalian daripada baterai-baterai biasanya itu apa sih? Tentu saja produk kami itu lebih mudah terurai di lingkungan. Lalu baterai kami nanti kalau sudah habis, sudah tidak bisa dipakai, nanti itu kalau kita copot, lalu kita diemin bentar, itu nanti tegangannya tuh berangsur naik. Jadi kayak bisa digunakan lagi gitu. Berarti dia itu bakal bisa dipakai terus-menerus gitu ya? Iya, tapi ada batas tertentunya. Soalnya ini kan dari bahan organik juga. Oh, jadi gitu ya. Lucu banget dia kecil-kecil. Dan dia bisa memanfaatkan nasi basi yang biasanya kita itu buang gitu aja. Nah, akhirnya sama teman kita ini dia buat menjadi suatu baterai seperti ini. Nah, berguna banget nih. Ini boleh kita cobain nggak? Gimana sih cara kerjanya? Di sini kita cobain baterai yang udah ada di display. Yang ini coba jadi ini. Nah, kayak ini. Nah, kita di sini bisa coba jadi Wow. ini. Keren banget ya. Lucu banget. Keren sekali ya. Untuk satu produk baterai ini butuh berapa lama? Satu baterai ini kita butuh 2 sampai 5 hari pembuatan. Buat kerjanya itu berapa hari habisnya? Habis. Kalau untuk harganya kita sekitar 60 ribuan. Kalau untuk waktunya kita bisa 2 sampai 5 hari. Lama ya? Tapi juga menghasilkan produk yang bisa digunakan dan juga Keren ramah sekali. lingkungan. Terima kasih ya. Kita lanjut ke stand berikutnya. Kita lanjut lagi nih ke stand berikutnya. Nah, kira-kira apa ya guys? Hai teman-teman, di sini dengan Aisyah Dan Naura. Nah, jadi di sini kalian lagi membuat apa nih? Kita di sini ada gel Emax yaitu Simorti. Nah, itu kita ada kandungan ada kelor, ada centella, teh hijau sama kulit buah pir yang dikombinasikan dengan aloe vera gitu sih. Setiap kandungannya itu mengandung antiinflamasi untuk bisa juga mencerahkan wajah, untuk mengurangi peradangan yang ada di bawah mata. Oh, jadi gitu ya. Buat produk kalian yang bikin ini untuk cocok buat usia berapa aja? Lebih baik dipakai buat remaja, sekitar umur kita, sekitar 16-17 tahun. Karena ini masih benar-benar herbal, itu belum ada bahan pengawetnya dan ini masih bertahan sekitar sebulan untuk jika dimasukkan ke dalam freezer. Tapi jika tidak dimasukkan dalam freezer dan ke dalam ruangan, itu kurang lebih bisa 1-2 minggu bertahannya. Ini sama kalian udah dicobain belum produknya? Kalau buat dicobain di mata kita belum berani karena ini masih belum BPOM kan. Tapi kalau buat di kulit biasa sama di belakang telinga itu setiap anak alhamdulillah merasakan dingin. Oh, jadi gitu. Kira-kira nih keunggulan Emax kalian dibandingkan Emax lain tuh apa sih? Kan kalau apa itu Emax yang lain kan cuma paling untuk kolagen atau cuma kandungan kelor aja. Nah, kalau kita tuh ada semuanya, ada kelornya, ada centellanya, teh hijaunya sama kulit buah pir. Jadi menurut kita tuh lebih maksimal kuranginnya. Dan bahan herbalnya itu lebih aman dan banyak sudah digunakan di kulit-kulit orang. Dan sensitif mungkin yang kulitnya sangat-sangat sensitif itu mungkin kurang bisa ya karena belum BPOM. Lebih baik dipakai buat kulit yang biasa. Alhamdulillahnya anak kelas saya sendiri itu kulitnya itu alhamdulillah baik-baik saja. Oh, jadi udah gitu ada ya, testernya ya? Termasuk banyak dan itu semua merasakan kalau gel ini tuh adem dingin. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih ya. Ada lagi deh produk unik dari teman-teman kita. Nah, jadi sekarang kita sedang bersama Rizkia. Oke, Rizkia, apa sih produk yang kamu bikin ini? Jadi sini kami ada shield sistem keamanan lemari otomatis berbasis Arduino. Nah, kira-kira nih cara kerja dari keamanannya ini gimana sih? Nah, jadi nanti kalau semama kita buka kuncinya itu nanti dia otomatis berbunyi. Oh, jadi gitu. Boleh dicobain nggak? Boleh. Ini gimana? Dibuka aja. Ya, jadi nanti kalau semuanya dibuka, nah dia nanti otomatis buka. Oh. Jadi kalau misalnya ada pencuri gitu yang coba membuka lemari Iya. kita kedengeran ya, ketahuan Jadi langsung tahu gitu ya ada pencurinya. Ya, jadi ini kan inspirasi dari kan di pondok ya, kan jadi kan bareng-bareng gitu. Jadi nanti kalau
dikhawatirkan ada entah itu dari dalam atau dari luar, itu nanti kita bisa tahu kalau ada yang sedang membuka lemari kita. Ini lemarinya cuman boleh diisi baju-baju atau selain baju itu bisa? Kalau kami sih selain baju bisa. Ya. Apa contohnya? Punya kayak baju-baju, apa itu parfum-parfum, skincare. Oh, kayak barang berharga gitu ya? Oh, jadi gitu. Jadi kalau kita pakai produk teman kita ini, keamanan dari lemari kita pasti terjamin. Jadi lemari kita tuh bakal anti copet, guys. Nah, jadi misalnya kalau di lingkungan kalian itu banyak maling-maling gitu, pakai aja produk Shield ini ya. Nah, oke, terima kasih. Makasih ya. Nah, teman-teman, sekarang ini di belakang kita ada produk Kamoja. Nah, apa sih produk Kamoja itu? Nah, Kamoja itu adalah candy chamomile jahe. Nah, untuk khasiat sendiri itu untuk apa? Untuk meredakan dysmenorrhea primer. Apa sih itu? Jadi nama sehari-harinya itu adalah dilepen. Nah, ini efektif kok, ampuh banget. Oh, jadi gitu ya. Jadi permen ini tuh buat usia berapa aja? Oh, ini usianya itu biasanya tuh buat remaja. Karena yang mengalami nyeri haid itu biasanya tuh remaja putri tuh di bawah umur 20-an itu biasanya masih sering kali mengalami nyeri haid tuh, kayak gitu sih. Jadi pasti efektif banget ya, apalagi buat remaja seumuran kita. Nah, kira-kira nih keunggulan produk kalian daripada produk-produk yang lain tuh apa aja sih? Kalau keunggulan kita tuh adalah yang pertama itu dia bisa dibawa kemana-mana. Lihat, ini masuk kantong juga bisa. Kan gak harus nih buat teh dulu kayak gini, diudek-udek dulu, cari air panas dulu, enggak. Nah, untuk efektivitasannya itu adalah 67% dari 10 yang kita ambil kemarin. Nah, ini bisa dicoba untuk kita-kita nih. Kemarin tuh kita coba dalam waktu 30 menit. Ini reda, nyeri headnya tuh sudah reda. Nah, efektif banget ya, benar nggak? Karena kita buat. Dan ini rasanya juga manis, gak ada pahit-pahitnya, nggak kayak herbal-herbal di luar. Ini manis, asli, dijamin. Benar banget. Wah, terjamin banget ya buat nurunin nyeri haid ya. Nah, masih banyak juga nih guys produk-produk yang menarik seperti contohnya Kamoja ini. Nah, ayo kita lanjut ke stand berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang ini di belakang kita ada produk alat makan multifungsi. Nah, yuk kita kepoin apa sih produk makannya. Nah, di sini ada produk e-spoon. Apa sih itu? E-spoon itu adalah produk yang menyangkup 3 fungsi. Jadi ada fungsi saus, fungsi sendok, dan juga fungsi garpu. Nah, kami kenapa mau menciptakan produk ini? Karena kami berangkat dari 2 masalah, yaitu masalah ketumpahan saus dan juga masalah plastik. Nah, kan sekarang itu banyak limbah-limbah plastik di jalanan, apalagi akibat sendok plastik dan garpu plastik. Nah, itu aja udah dua limbah loh. Jadi kami membuat satu produk yang dapat mengurangi ketiga masalah tersebut. Nah, bagaimana cara produk ini bekerja? Pertama, kita tuh memasukkan sausnya. Saus ini kami masukkan lewat bolongan yang ada di sini. Lalu kita bisa memasukkan pencetannya dari sini. Dan cara kerjanya bukan didorong dari sini, tapi kami menyediakan sebuah penarik di sini untuk memudahkan kita saat makan. Bisa dilihat mungkin ini kalau didorong maka sausnya akan keluar. Ya. Nah, awalnya kami ingin membuat bahannya dari 100% serat bambu. Tapi kemarin tuh ada sangat banyak kendala seperti pengiriman yang terhambat, barang yang datang tidak sesuai. Akhirnya kami hanya bisa membeli produk jadi untuk serat bambunya. Dan untuk model sendoknya sendiri, kami membuatnya dengan bahan-bahan yang ada yakni plastik mika. Serat bambu ini sendiri sangat tahan panas, tahan dingin, bisa digunakan berulang-ulang, jadi bisa dicuci. Nah, terus ini juga sangat mudah terurai, kurang dari 100 hari untuk terurai. Jadi gitu ya, jadi bermanfaat banget ya buat lingkungan ini. Iya, apalagi kalau yang punya adik mungkin di rumah terus nggak pengen rumahnya berceceran saus, itu bisa dipakai sendok ini. Ini sangat ramah lingkungan. Berarti ini produknya multifungsi banget ya, all in one, jadi satu dalam satu sendok. Oke, terima kasih. Nah guys, jadi di stand selanjutnya nih terlihat nih ada banyak banget daun kelor. Kira-kira daun-daunnya ini dibuat untuk produk apa sih? Ayo kita tanya. Nah, sekarang ini kita lagi bersama Laizel dan kamu siapa? Sila. Nah, jadi guys, kita mau tanya, kalian ini kan di sini banyak banget ya daun kelor ini. Nah, kira-kira kalian tuh mau buat apa sih dari daun kelor ini?
Kita mau bikin popping dari daun kelor, soalnya kita mau mengatasi anemia pada remaja putri. Karena biasanya kan TDD itu kurang enak ya. Terus efek sampingnya juga kadang bikin kita mual. Nah, kita pengen banget bikin produk yang enak dan sekiranya tuh kekinian. Jadi anak-anak remaja itu bisa tertarik sama produknya. Jadi mungkin produk untuk peningkatan hemoglobin ini jadi lebih efektif. Dari produk-produk popping yang lain, apa sih keunggulan dari produk kalian ini? Produk kita itu nggak pakai tepung, jadi kita pakainya sodium alginat sama kalsium laktat. Kita juga nggak pakai gula, kita pakainya madu. Gula sama madu itu kandungan manisnya itu beda. Kalau gula tadi pakai glukosa, kalau madu itu pakainya fruktosa. Jadi gitu. Nah, kira-kira keunggulan yang kalian tonjolin dari produk kalian ini apa aja sih? Keunggulan dari produk kita itu ya tadi untuk meningkatin kadar hemoglobin, tapi kita juga nggak meninggalkan keefektivitasannya dengan membuat popping-popping. Berarti bakal jadi suatu produk yang berguna biar enak tapi juga sehat juga buat kita, ya kan? Kan ini bahan dasarnya dari produk kelor. Nah, itu nanti rasa buat dicicipinya itu bagaimana? Rasanya emang masih ada rasa kelornya, tapi itu teratasi dengan madunya. Nah, madunya ini bikin kelornya jadi mengurangi bau dan juga rasanya jadi lebih baik. Berarti rasa kelornya itu ke cover sama madunya itu tadi ya. Wah, menarik juga ya produk dari teman kita ini bisa membuat kelor menjadi suatu produk yang sehat dan juga manis. Jadi aman untuk dikonsumsi untuk kita semua. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke stand berikutnya. Nah stand ini sih termasuk salah satu stand yang tergokil sih menurut aku. Jadi langsung aja yuk kita kepoin. Ayo kita kepoin. Nah di sini ada dua teman kita yaitu Nafisa dan juga Nah jadi guys di sini tuh kan kalian ada laptop, terus habis itu ada kabel-kabel banyak gini. Kira-kira kalian tuh mau buat apa sih? Jadi di sini tuh kita membuat smart sticker berbasis alarm. Jadi nanti komponen ini nih kita tempelkan ke barang-barang penting. Kayak misalkan kan kita sering kehilangan dompet, apalagi santri, kunci. Nah itu kita tinggal tempelin aja ke barangnya. Nah nanti kalau misalkan barangnya hilang, kita tinggal akses lewat website yang udah kita buat ini. Nah nanti misalkan dompet kalian hilang, kalian tinggal buka yang dompet ini, terus kita sambungkan ke bluetoothnya dan udah alarmnya nanti bunyi. Nah tapi karena kita ini berbasis alarm, jadi jangkauannya itu pendek. Jangkauannya itu cuma mungkin sekitar 15 meter. Dan kalau pakai wifi itu bisa sampai 100 meter. Cuman karena ini alarm, jadi nyarinya kan otomatis harus benar-benar dicari ya. Makanya ini jangkauannya terbatas. Cuman ini kita bisa mengembangkan produk ini pakai GPS juga. Cuman karena waktunya yang kurang, kita cuma menggunakan alarm ya, buzzer. Terus nih kan ini di dompetnya kan ada bentuk ya ini ya kan. Itu kalian bisa buat variasi selain bentuk ini juga. Kalau ini di sini kan kita buatnya robot ya. Ini kita itu bisa, kalian bisa request mau buat apa, misalkan apa awan lah, apa hewan, apa kayak. Cuma di sini kita pakainya robot. Dan ini kan tebal banget ya. Ini bisa ditipisin lagi. Ini tebal karena kita pakai box. Wow, keren banget ya produk kalian yang satu ini. Produk ini tuh cocok buat orang-orang yang sering lupa ya naruh barang mereka itu di mana, biar carinya itu lebih mudah. Apalagi kalau misalnya ini dompet nih, kita kayak habis jajan, habis beli di TM atau kantin. Habis itu kan kita ngeluarin dompet, lupa dimasukin. Nah ini produk itu sangat berguna banget gitu. Daripada ribet nyari-nyari di mana-mana, buang-buang banyak tenaga ya. Jadinya kita pakai produk ini aja biar lebih mudah nyarinya. Terus klik deh ini. Nah langsung deh kita cari di mana barangnya. Itu kira-kira alarmnya bisa disetting nggak? Kayak bunyinya gitu. Oh bisa, alarmnya ini bisa disetting. Pokoknya itu tapi kita harus upload kode lewat Arduino. Jadi kira-kira misalnya kalau bunyinya dirubah jadi lagu gitu bisa ya? Kalau buzzer ini nggak bisa ya, dia bunyinya cuma bisa kayak gini tit. Cuman ada alat lain itu dia bisa kita masukin file lagu. Oh jadi gitu. Tapi keren sih ini penemuannya. Keren banget sih, membantu orang-orang lansia-lansia yang sering lupa juga ya. Iya bener. Dan ini kayaknya buat kita tuh juga perlu banget. Apalagi kita yang biasanya hilang tuh santri. Santri tuh sering naruh dompet hilang. yang kemana-mana hilang gitu ya. Keren. Jadi terima kasih ya guys. Terima kasih guys. Waktunya. Kita lanjut ke stand berikutnya. Let's go.
Nah, teman-teman, sekarang ini kita sedang berada di stand terakhir, yaitu stand robotik. Nah, stand robotik kali ini itu unik banget. Stand robotik tapi nggak ada robotnya. Yuk kepoin lebih lanjut. Sekarang ini kita sedang bersama Lala dan juga Linda. Nah guys, kan kali ini judulnya robotik. Tapi kok kenapa kalian itu nggak ada produk kayak robotiknya sesuai kayak yang stand-stand lain kan gitu ada wujudnya gitu. Tapi kalian cuma ada laptop doang. Kira-kira kalian mau bikin apa sih? Nah sebenarnya kita itu ada robotik tapi ada garis miringnya juga. Garis miringnya itu digital product. Nah jadinya kita buat Eco Rescue. Nah, Eco Rescue itu apa sih? Nah, Eco Rescue itu website penanggulangan bencana yang dimana dia akan memberikan informasi bencana tertentu untuk bagi penggunanya di daerah tertentu juga. Jadi nanti kalian bisa download aplikasi. Sebenarnya kita mau bikinnya aplikasi, tapi ternyata karena kekurangan waktu pembuatan, jadinya kita mentok di web app-nya doang sebagai laman promosinya. Nah, nanti untuk penggunanya itu kita punya berbagai fitur, yaitu informasi bencana, donasi, gamifikasi, dan offline evakuasi. Ide ini kita ambil dari websitenya BMKG, tapi website BMKG itu nggak ada laman donasinya, nggak ada gamifikasinya, dan juga nggak ada offline evakuasinya. Nah nanti setiap fiturnya bisa dijelaskan sama temen aku nih. Ya, jadi di sini di laman yang pertama di home itu masih mirip-mirip punya BMKG. Ada cuaca real time-nya di beberapa, kita pakainya beberapa kota. Kalau di BMKG itu udah seluruh kota di Indonesia. Ya, dan itu tuh berdasarkan API gitu kan sistemnya. Jadi itu real time, hari ini bakal hujan atau enggak gitu. Betul banget. Terus kalau kita itu ini ada buat volunteernya. Jadi kita bisa buat relawan yang mau join ke yang mau untuk membantu kita atau membantu pemerintah untuk penanggulangan bencananya gitu guys. Terus di sini ada info bencana. Kalau si pengguna itu di lokasi yang sedang terjadi bencana, bakal keluar ini notifikasi kalau terjadi bencana di lokasi itu. Dan di sini ada peta beberapa titik terjadinya bencana. Jadi pengguna itu tahu bencana ini terjadi di mana aja. Terus biasanya kalau ada bencana kan internetnya ngedown. Nah kita di sini ada fitur offline evakuasi. Jadi pengguna aplikasi ini nanti tahu evakuasinya harus kemana dan itu nggak butuh internet. Jadi dia nggak usah pusing mikirin internetnya gimana. Bener banget. Terus di sini juga ada, selain ada titik jalur evakuasi teraman, kita tuh juga menyediakan tips bertahan. Terus habis itu kotak darurat, karena di setiap daerah kotak daruratnya berbeda kan. Terus ada juga petunjuk evakuasinya. Terus di sini kita juga ada donasinya. Ini belum ada di BMKG, jadi kita tambahin ini sama gamifikasinya. Kalau misalnya kita main game nanti kita dapat koin, ya terus masuknya ke donasi. Nah betul banget. Karena kita berharap Eco Rescue itu nggak hanya memberikan kita informasi tentang terjadinya bencana, namun juga memberikan informasi, namun juga membantu orang-orang yang terkena dampak bencana tersebut. Nah di sini kita juga berharap kerjasama yang kuat dengan BMKG, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan juga dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk laman donasi kita. Itu sih harapan kita. Harapan kita itu sebenarnya semoga Indonesia bisa punya sistem keamanan lingkungan atau penanggulangan bencana lingkungan kayak gini, sama kayak yang di Jepang gitu guys. Berarti ini kayak keren banget gitu ya, dalam satu website dia itu udah memuat banyak banget, kayak misalnya dari petunjuk evakuasi, ada evakuasi secara offline, bahkan ada gamenya yang dia itu mengumpul koin dan bisa dibuat donasi. Jadi itu udah lengkap banget dan itu bakal membantu banget. Keren sekali ya. Nah, kalau gitu kira-kira nih, semoga kalian itu bisa mengembangkan produk ini dengan BMKG selanjutnya ya. Dan nanti saya ini bakal beneran jadi efektif banget dan juga mesti bakal rame banget karena dia berguna banget buat kita. Semoga ini juga bisa ada di operating system yang ada di Indonesia juga ya. Semoga pemerintah sadar dan aware kalau teknologi kayak gini tuh penting untuk dikembangkan. Terima kasih guys. Terima kasih teman-teman. Nah itu tadi guys dari robotik yang mereka itu menampilkan sebuah website untuk untuk penanggulangan bencana. Keren banget nggak sih, dalam waktu yang terbatas mereka bisa bikin website sekeren itu untuk bisa berguna bagi masyarakat di Indonesia. Nah jadi teman-teman itu dia 15 stand dari bazarnya Trend Science Festival Putri. Nah jadi kita tadi udah mengunjungi total 15 stand dari 5 tema, yaitu Biomedical, Engineering Design, Renewable Energy, Nutrition, dan juga Robotik.
Nah, dan semua stand itu tadi tuh memberikan produk yang sangat keren guys. Nah, semoga nantinya kita itu dapat mengembangkan produk itu menjadi lebih baik lagi. Nah, kita kan udah nampilin produk-produk keren. Nah, dari produk-produk keren yang udah ditampilkan teman-teman keren-keren kita, semoga harapannya kalian yang sedang menonton bisa terinspirasi untuk membuat produk-produk yang lebih bermanfaat lagi. Sekian dari kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.